Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak. Oke, saya langsung masuk materi saja. Materinya tidak banyak dan sebagian saya lihat hasil-hasil slide-nya sudah bagus menerapkan materi saya yang saya akan sampaikan hari ini. Ya, hari ini tentang bagaimana membuat powerful point. Mudah-mudahan sudah terlihat screen-nya. Bagaimana membuat powerful point? Ya tentu dengan menggunakan aplikasi standar, software standar yang semua orang sudah paham lah ya. Materi ini saya dapat dari Pak Uwes, dosen UNJ juga di Teknologi Pendidikan. Tips membuat slide presentasi yang efektif dan menyenangkan. Kenapa ini disampaikan? Karena ini perlu, apalagi kaitannya dengan menyampaikan konsep bisnis yang sudah kalian buat, begitu ya. Sebagai pengantar, kita tahu ribuan guru, ribuan dosen seperti saya atau widesuara atau bahkan mahasiswa membuat dan melakukan presentasi setiap harinya. Tapi konon katanya 95% of your presentation is suck, katanya Guy Kawasaki. 95% orang-orang yang presentasi tadi itu yang membosankan, ya. 95% yang presentasi tadi tidak jelas apa yang disampaikan, begitu. Nah, ini buktinya, beberapa bukti mengapa dikatakan seperti itu tadi. Ya, tampilannya bukan substansinya. Ya, tampilan PowerPoint-nya seperti ini. Begitu ya. Ada yang disingkat, ada dari sisi desain warna juga tidak terlihat berkesinambungan atau tidak serasi, begitu ya. Kemudian dari sisi apa lagi? Mungkin ada kata-kata yang salah ketik. Nah, itu hati-hati. Nah, atau desainnya seperti ini. Ya, desainnya seperti ini. Saya tidak menyalahkan beberapa guru atau dosen yang membuat slide seperti ini karena memang terkadang sebagai seorang pendidik ditekankan materi-materi yang sangat padat, tapi dalam hal ini ketika kalian akan menyampaikan konsep bisnis plan, maka janganlah membuat slide seperti ini. Begitu ya. Kemudian masih banyak lagi bukti-bukti slide-slide yang sebenarnya kalau kita lihat yang membosankan. Apakah Anda salah satunya, apakah saya, atau apakah kalian salah satunya? Yang bisa saja iya. Beberapa slide yang pernah saya tampilkan mungkin saya sudah berusaha. Kalau yang pertemuan 1 sampai pertemuan sebelum UTS itu memang saya belajar dari sini bagaimana mendesain PowerPoint supaya menarik, begitu. Ya, mudah-mudahan kita tidak lagi, atau mudah-mudahan bukan kita setelah mendapatkan materi ini. Ya, setidaknya setelah pelatihan ini kita tidak lagi mengulang membuat slide PowerPoint yang seperti itu tadi. Ya, untuk berubah cukup satu syarat. Ya, kalau katanya Albert Einstein, ya harus gila, harus jenius, harus keluar dari zona nyaman, think out of the box, make simple thing complex is common, make complex thing simple is genius. Ya, artinya kita jangan lagi terpenjara dengan desain-desain template PowerPoint yang sebenarnya ya itu saja. Meskipun secara substansi mungkin sudah menarik, tapi ketertarikan orang itu kan dari sisi visual. Ya, kita lebih senang melihat video atau mendengarkan podcast. Kalau podcastnya tidak lebih dari setengah jam dan obrolannya menarik, oke. Tapi kan kita lebih suka nonton film yang sampai 2 jam. Kenapa? Karena ada sisi visual dan ada sisi audionya. Begitu ya. Karena slide presentasi membutuhkan ide, membutuhkan ide-ide yang out of the box, maka dituliskan di sini membutuhkan ide gila, gitu ya. Maka kita lihat tadi beberapa kesalahan umum slide presentasi kita ini, ada beberapa contoh lagi kesalahan umum, ya, jangan dilakukan. Yang pertama, tipe yang pertama adalah membuat power paragraph, padahal nama softwarenya adalah PowerPoint. Yang dibuat adalah power paragraph. Saya tadi sudah download 11 kelompok yang sudah mengumpulkan tugas 2 minggu lalu.
Beberapa sudah bagus membuatnya dalam bentuk poin, tapi ternyata masih ditemukan dibuat dalam power paragraph. Nah, seperti ini. Ada slide, kemudian paragraf. Jadi hanya memindahkan antar dari Microsoft Doc, ya, Microsoft Word ke PowerPoint. Begitu. Ini namanya power paragraph. Kemudian tipe yang kedua, ya, bullet minded. Jadi berpatokan pada bullets and numbering-nya. Mungkin karena mau menyampaikan setiap bab ada subbabnya. Gitu ya. Tapi ini juga terlihat padat, dan kalau sudah disampaikan pada jam-jam kritis yang mendengarkan juga ngantuk, begitu ya. Kemudian seperti rumah susun. Nah, bak rumah susun. Nah, tadi hampir seperti bullet minded tadi ya, karena ada bab, kemudian dari satu bab keluar subbab, dari subbab 1 keluar subbab 2, subbab 3 dan seterusnya. Jadi seperti rumah susun seperti ini. Ya. Atau ini kalau dituliskan, ada juga yang menuliskan seperti yang kemarin saya sampaikan, ada bab, misalkan bab 3 products and service, kemudian ada produk 1, ada nama menunya, kemudian dibagi lagi menu 1 terdiri dari misalkan makanan dan minuman, makanannya terdiri dari, nah itu jangan dibuat seperti ini. Atau seperti pelangi, jadi ingin menggunakan warna, tapi malah warnanya seperti warna pelangi ya, tidak serasi, tidak selaras. Nah, seperti ini ya, warna merah ketemu hijau, kuning ketemu merah, ya biru, ya artinya hal warna-warna yang kalau dari gradasi warna ya tidak serasi, tidak sesuai dengan susunan warna yang ideal, gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti pasar malam, nah rame sekali. Ini bahkan dari slide yang dibuat oleh kementerian, dulu namanya masih departemen ya. Ramai sekali, ada gambarnya tidak mewakili apapun, kemudian ada kotak, ada garis panah, dan seterusnya. Seperti pasar malam disebutkan. Atau tergantung dari template-nya PowerPoint ya. Ini tampilan yang lama. Tampilan yang baru, Microsoft yang baru, sudah lebih variatif template-nya, tapi lagi-lagi kita tidak perlu bergantung pada template, kecuali kalau nanti menggunakan aplikasi pihak ketiga, begitu ya. Oke, apa rahasianya supaya lebih menarik? Yang pertama, ini tidak perlu dicatat, ya, yang perlu nanti dipraktekkan saja bagi yang belum mempraktekkan atau bagi yang baru tahu. Yang pertama, percantik dengan proximity atau kesatuan dan alignment atau keselarasan. Tadi saya sudah berulang kali mengatakan serasi, selaras ya, proximity and alignment. Apa maksudnya? Ini contoh sebelum menerapkan proximity and alignment. Bukan tulisan yang dilihat, tapi desainnya ya. Ketika saya mau menuliskan slide, kata-katanya ya ini, tapi ini belum menerapkan proximity and alignment. Tapi ketika sudah diterapkan, contohnya seperti ini. Ada proximity-nya, ada saling menyatu, dan saling selaras. Ya, desain penggunaan warna yang digunakan, lihat, jadi warnanya soft. Ya, background-nya warna gelap, tulisannya warna terang, sehingga betul-betul terlihat. Oke. Kemudian ini untuk apa? Ya, agar bersatu, agar ya proximate ya dalam harmoni. Ya tentu supaya walaupun tulisannya dempet, tapi kita masih bisa baca kan. Dan hal-hal pentingnya tadi dibuat dalam bentuk huruf-huruf kapital, sehingga yang ditekankan itu poinnya. Oke, itu yang pertama ya, proximity and alignment. Rahasia yang kedua, tonjolkan pesan dengan kontras. Jadi poin-poin yang menjadi pesan, menjadi poin penting dibuat dengan kontras dan berbeda. Ya.
hal yang kontras bisa dibuat dari latar belakangnya. Misalkan latar belakangnya tadi serasi warnanya, kemudian poin pentingnya diubah warna latar belakangnya, atau latar depannya, sehingga tulisan menjadi latar belakang, gitu ya. Atau besar hurufnya, bisa juga dengan jenis huruf, termasuk warna dan bentuk. Nah, contoh sebelum. Oke, ini sebelum menerapkan kontras, kita tidak bisa melihat hal apa yang menjadi poin apa yang ditekankan dalam slide ini. Nah, ini contoh setelah. Ya. Contoh sebelum, contoh setelah. Oke, yang ditekankan apa itu tulisan kontrasnya itu? Kenapa? Karena ada hal yang berbeda. Ya, ada besar huruf yang berbeda dibandingkan tulisan yang di bawahnya. Gitu ya. Ada penggunaan warna yang berbeda dan kita tetap bisa membacanya, begitu ya. Seperti ini juga bisa. Oke, contoh lain. Ya, ini contoh lain, desainnya ya, bukan tulisannya. Yang dilihat adalah desainnya. Contoh lain seperti ini. Ada hal yang menjadi kontras. Apa itu? Ya, kata-kata proximity and alignment. Warnanya berbeda dengan yang lain. Kemudian kalau kita lihat ya warnanya lebih terang daripada kata-kata yang tulisannya percantik dengan dan tulisan yang menyatu. Karena kuningnya kuning lebih terang. Ya. Karena orang banyak beranggapan semuanya dianggap penting, jadi sehingga masuk semua ke dalam PowerPoint. Jika semuanya dianggap penting, maka sebenarnya tidak ada yang penting. Maka ketika kita membuat slide dalam PowerPoint untuk mata kuliah apapun, khususnya mata kuliah ini, karena akan dipresentasikan, mempresentasikannya juga nanti seolah-olah sebagai calon founder atau calon yang membuat sebuah startup, maka ya betul-betul dipilih poin-poin yang penting yang akan ditampilkan di PowerPoint. Gitu ya. Oke, rahasia ketiga. Buat konsisten dengan repetisi atau pengulangan dengan pola yang sama. Jadi hal-hal yang repetisi atau pengulangan atau membuat pola yang sama menunjukkan bahwa antar slide masih saling berkaitan. Contoh repetisi seperti ini. Ya, kalau kita lihat secara langsung, desain seperti ini ada pengulangan. Ya, coba ada yang bisa jawab pengulangan apa yang dimaksud? Izin menjawab, Pak. Ya, Bagas. Kontrasnya, Pak. Oke, betul, kontras. Terlihat dari yang mana nih? Tulisan gede dan warnanya, Pak. Betul ya. Ya, jadi kontrasnya diulang. Kontrasnya diulang. Ya, proximity, alignment, repetisi, dan tulisan kontrasnya. Kemudian diulang lagi dengan kalimat pengantarnya. Ya, warnanya sama, abu-abu semua. Semuanya warna yang sama. Meskipun kita bisa saja menggunakan warna abu-abu yang sedikit berbeda kode pewarnaannya. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya abu-abu yang ini ya, sedikit berbeda dengan abu-abu yang ini. Ya, oke. Atau seperti kita lihat di beberapa desain majalah ya, ini kan berulang polanya, ini lingkaran ya, ini juga ada deskriptifnya. Nah, hal-hal yang repetisi dengan desain yang menarik tentu semakin membuat tampilan PowerPoint kita lebih dilihat oleh orang lain ya. Udah bukan? Ya, masih ada 3 lagi. Yang keempat, perhatikan sinyal atau noise ratio, sinyal noise ratio. Ya, perhatikan sinyal noise ratio. Perbandingan antara yang penting dengan yang tidak penting. Yang penting itu sinyal, yang noise ratio itu yang tidak penting. Ya, jadi yang penting-penting saja. Bahkan sebenarnya yang kita tulis cukup kata dalam PowerPoint, kata, bukan kalimat. Gitu kan? Oke, contoh sebelum. Di sini ada noise ratio. Ada hal yang sebenarnya tidak penting. Hal yang tidak penting itu bukan berarti kalimat atau kata. Bisa saja dalam bentuk gambar. Bisa saja dalam bentuk warna. Oke, coba siapa yang bisa menunjukkan mana bagian yang tidak penting yang sebenarnya bisa dibuang di dalam slide ini.
Ini ada grafik jumlah penjualan sepeda dari 2007 sampai 2012. Ada yang bisa jawab? Mana yang bisa kita hapus atau bagian yang menjadi hal yang tidak penting? Izin menjawab, Pak. Ya, Safira ya, silakan. Itu jumlah banyak dari tahun per tahun kan udah dijelasin 2007 500 sepeda yang laku. Jadi angka dari 5.000 ke 1.000-nya tidak penting. Oke, ada lagi? Ini Izin ya menjawab, maksud Pak. ya Bagas. Background sepedanya, Pak. Background sepeda ya, karena kan judulnya apa? Number of bike sold ya. Iya betul. Gambarnya gambar sepeda. Ya. Oke, contoh setelahnya bisa kita buat seperti ini. Jadi tidak terganggu oleh gambar background sepeda. Kemudian betul kata Safira tadi, ini double. Ya sudah ada grafik vertikalnya, garis vertikalnya di 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Dan di sini ada pengulangan lagi 500, 1500 ya. Jadi hal-hal yang tidak penting baik itu bentuknya kata, kalimat, warna, kemudian gambar ya, perlu kita perhatikan lagi sehingga PowerPoint kita sederhana, menarik, dan elegan begitu ya. Nah, dari sisi diagram batangnya ini ada warna coklat, orange, hijau, biru. Ini juga masih apa ya, magenta kali ya. Kemudian abu-abu, ini juga kan tidak ada maksud apa-apa, apa bedanya warna-warna ini, gitu kan. Sehingga setelah diubah bentuknya bisa seperti ini. Nah, mengapa warna merah? Ya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Atau bahkan bisa diubah juga ya. Penjualan yang lebih dari 5.000. Penjualan lebih dari 5.000 sepeda terjual selama tahun 2012. Oke, rahasia kelima, utamakan visual. Ya, jangan dianaktirikan. Ya, lagi-lagi karena kita menggabungkan visualnya dengan tampilan PowerPoint, audionya dengan suara kita. Nanti untuk audio tentu ada ilmunya tersendiri ya dalam hal pertemuan ini. Yang kita bahas adalah visual. Oke, contoh sebelum. Ini cerita tentang jumlah pekerja part-time di Jepang. 72% perempuan, 28% laki-laki. Utamakan visual, jangan dianaktirikan. Maka utamakan gambarnya nih. Maka ketika mencari gambar, carilah gambar-gambar yang tajam. Jangan ketika kita besarkan gambarnya, gambarnya pecah. Oke, contoh setelah. Mana yang lebih menarik? Apalagi ada senyumnya Mbak ini ya. Mana Bagas? Atau siapa? Ya, Pak, lebih menarik, Pak. Lebih menarik kan? Nah, gitu ya. Nanti ada beberapa penyedia gambar seperti Freepik ya, freepik.com atau ya website yang lain yang menyediakan gambar-gambar yang bagus gitu, yang kualitasnya bagus dibandingkan yang ini kan ini pecah ya, ini resolusinya lebih baik. Intinya sama kan, dia menceritakan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja part-time di Jepang. Oke, rahasia keenam. Ya, tidaklah salah menyisakan ruang kosong. Hal itu sangat-sangat penting. Ya. Boleh kita menyisakan ruang kosong. Contoh sebelum. Ini cerita tentang budaya di Jepang bahwa kalau makan itu jangan sampai full. Ya, cerita tentang hara hachibu. Gitu ya. Nah, ini contoh sebelum. Karena desain ini sepertinya full sekali ya, nggak ada ruang kosong. Dan ini contoh setelah. Intinya kan apa? Intinya cuma mau menjelaskan budaya di Jepang yang bernama hara hachibu, eat only until 80% full ya, berhentilah sebelum kenyang. Penjelasan lain ya seperti di bawah ini,
Ya, tentu harus kita ingat, kita baca dulu, pelajari dulu, sehingga ketika menjelaskan slide yang ini kita bisa lebih mengeksplor. Nah, kata kuncinya kan di sini. Itu kan masih banyak ruang kosong, tidak terlalu membuat yang melihat atau yang menyimak paparan kalian menjadi pusing gitu, terlalu banyak slide-nya. Gambar anak bayi kayaknya ini ya. Gambar anak bayinya juga resolusinya bagus, tinggi. Oke. Kemudian berikutnya less more. Less ya biar sedikit tapi bermakna gitu ya, tapi berkah. Walaupun slide-nya mungkin tidak banyak ya. Slide juga jangan terlalu banyak. Penting substansinya dapat. Nah, itu rahasia-rahasianya. Masih ada sedikit lagi, ini memang tampil PowerPoint-nya dari sumber yang berbeda. Ini saya dapat juga dari dosen lain di Prodi TP, Teknologi Pendidikan, karena memang Prodi mereka mengajarkan tentang ini ya, bagaimana membuat media-media yang lebih menarik dan efektif. Dalam merancang PowerPoint yang efektif, kuncinya ini. Kalau tadi ada beberapa rahasia, ini tambahan informasi untuk kita. Pertama, buat yang tulisan yang besar, progresif, sederhana, tentu harus ada kesimpulan jelas dan konsisten. Kita bahas yang pertama. Pertama, buat jadi besar. Ya, buat tulisannya lebih besar. Kita bisa memilih ukuran teks ya. Jangan seperti Microsoft Word yang kita biasanya gunakan ukuran 12. Untuk PowerPoint sebenarnya minimal ukurannya 26. Ukuran minimal 26. Untuk yang 24 ke bawah ya itu bisa kita kategorikan ya ukurannya terlalu kecil. Kenapa? Karena kita mengestimasikan ya ketika kuliah luring tentunya. Kalau kuliah daring kita bisa lihat pakai handphone masih kelihatan. Estimasinya responden kita atau teman-teman kita yang melihat jaraknya itu jauh. Ya, paling tidak untuk mengukurnya coba kita menjauhkan diri dari layar laptop kita sejauh 2 meter. Ya, sejauh 2 meter. Apakah tulisan tersebut masih kelihatan ketika kita menjauhkan badan kita 2 meter dari layar laptop? Kalau masih kelihatan, berarti masih oke. Kalau sudah nggak kelihatan, atau kita sulit membacanya, ya tolong dibesarkan ukurannya. Buat secara sederhana berikutnya. Hal-hal yang sederhana tentu lebih mudah dipahami ya. Tidak terlalu banyak warna. Ya, untuk teks ya, tidak terlalu banyak warna, tidak terlalu banyak huruf dan style. Ya, lebih baik yang Calibri atau Arial. Kemudian ada aturan 6x7. Tidak lebih 6 baris per slide dan tidak lebih 7 kata per baris. Ini aturan sederhananya, 6x7. Jadi dalam satu slide ini ya maksimal 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap satu baris tidak lebih dari 7 kata. Sehingga kalau yang tadi power paragraph, memindahkan satu paragraf ke PowerPoint, yaitu tentu lebih dari 7 kata. Ya. Oke. Nah ini contoh ya, contoh slide. Misalkan menceritakan tentang definisi. Ya. Teknologi pembelajaran adalah, ini dalam bahasa Inggris ya, bla 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 bla. Terlalu detail ini. Karena memang dari sumber tertentu. Ini contoh yang terlalu detail. Ingat aturan 6x7 tadi. Ya, tidak lebih 6 baris dalam satu slide, dan setiap baris tidak lebih dari 7 kata. Diambil poin-poin pentingnya saja. Misalkan ada satu definisi tentang teknologi pembelajaran, ya kita buat adalah satu proses, ya, adalah satu proses untuk mencarikan solusi dari satu permasalahan, hal-hal kata-kata yang menjadi poin pentingnya saja yang dituliskan. Nah, kemudian ada contoh tabel, misalkan nanti kalian mau menjelaskan tentang break even point.
Ada fixed cost, ada variable cost, ya. Kemudian ya dalam bentuk tabel lah. Karena mau nggak mau kan memang ada bagian yang itu gitu ya. Nah ini terlalu detail. Contoh yang terlalu detail. Bagaimana membuatnya menjadi lebih sederhana? Jika dia dalam satuan ribu, ratusan ribu atau juta dengan hal yang berulang seperti ini, gitu kan? Ini kan kalau kita lihat, misalkan ini penjualan lah ya. Ini ada 11 juta, 14 juta. Ini kan satuannya juta, semuanya hampir seragam. Kita bisa buat menjadi sederhana, dibulatkan, digenapkan angkanya. Karena yang mendengarkan kita tidak terlalu penting melihat data ini, kecuali kalau memang ada bagian analisnya nanti. Responden kita atau calon investor kita atau juri kita sebenarnya kan ingin melihat peningkatannya saja. Maka yang dilihat adalah bilangan-bilangan genapnya saja, dibulatkan begitu ya. Untuk yang lebih detailnya ada di dalam dokumen misalkan, ya, di dokumen bisnis plan-nya. Nah, atau grafik, contoh grafik. Ini grafik yang menjelaskan tabel tadi. Nah, ini bisa kita buat menjadi lebih simpel. Lebih simpel caranya bagaimana? Ini bagian yang bulan, ya, ini kan terlalu detail dari Januari sampai Desember per bulannya dibuat, ya, ada datanya. Nah, kita tidak perlu sampai setiap bulan, misalkan dia per 3 bulan atau per 2 bulan ya. Jadi terlihat lebih simpel. Nah, gambar, nah hati-hati juga dengan gambar. Gambar itu dapat mengganggu perhatian audiens. Hati-hati dengan gambar. Kadang-kadang kalau zaman dulu tuh tiba-tiba di pinggirnya di sini ada gambar kartun yang tidak ada hubungannya. Tiba-tiba ada kupu-kupu yang terbang di slide ini. Nah itu hati-hati ya. Gambar tidak selalu menggantikan konten. Nah ini yang ya perlu kita pilih-pilih gambarnya. Nah suara juga, kalau yang membuat slide PowerPoint zaman dulu kadang-kadang ada suara tepuk tangan, ada suara macam-macam. Nah, efek suara dapat mengganggu perhatian. Dan kita perlu bijak dalam menggunakan suara di dalam PowerPoint. Khususnya dalam presentasi online, saran saya tidak perlu menggunakan suara bawaan. Karena suaranya kan menggunakan suara kita. Gitu ya. Transisi, nah ini seperti ini sekarang, transisi. Perpindahan. Nah, transisi ini disebutkan menyebalkan. Ya, transisi, terlalu banyak transisi ini kadang-kadang menyebalkan. Ya, pilih yang appear dan disappear, itu lebih baik. Nanti ada pilihannya appear ya. Dan itu dibuat seragam juga. Jika memang appear, selanjutnya appear juga. Jangan tadinya dibuat tadi, terus tiba-tiba ada slide-nya terlipat menjadi burung yang terbang, itu kan kadang-kadang apa maksudnya begitu kan? Nah ini, nah ya seperti ini ya animasi ya. Tadi berkaitan dengan transisi. Nah yang ini ya, yang muter-muter ini ya terlihat ya. Ya ini cukup mengganggu, terlalu mengganggu. Lebih baik yang transisi yang atau animasi yang seperti ini. Sederhana, tapi kan to the point. Ya. Kemudian buat dengan jelas. Ya, huruf besar semua itu sulit terbaca. Huruf besar dan kecil ya lebih mudah. Huruf besar dan kecil ya, artinya memang ketika diperlukan huruf kapital kita tulis kapital. Kalau tidak perlu menggunakan kapital ya cukup huruf kecil saja. Nah, yang mudah, pilihlah huruf-huruf yang jelas, Arial, misalkan. Ya. Huruf yang rumit, contohnya ini monotype cursiva. Kenapa? Karena, misalkan, huruf Z, di sini ada ekornya, ini cukup mengganggu. Makanya dikatakan rumit. Ketika dia bergandengan dengan huruf yang lainnya, semakin sulit dibaca. Oke.
Monotype cursiva sulit dibaca di layar. Arial, nih Arial lebih mudah dibaca. Italics, ya sulit dibaca pada layar. Normal atau bold, ya normal atau bold lebih mudah dibaca. Underlines mungkin menandakan hyperlink. Nah, hati-hati kalau menggunakan underline karena semua orang menganggap jika ada kata yang ada garis bawahnya artinya ada hyperlink ya. Ada hyperlink ya. Kalau memang nggak ada hyperlink ya nggak usah di garis bawah. Lebih baik dikasih highlight, warna, gunakan warna untuk penekanan. Kemudian gunakan nomor untuk daftar dengan urutan contoh. Ya, lebih baik menggunakan nomor daripada bullets, bullet atau tanda checklist ya. Gunakan nomor. Ini contoh saja ya, kalian nggak perlu dicatat ini bagaimana memasukkan gajah ke dalam lemari es ya. Enggak, ini contoh untuk membuat urut-urutan saja. Nah, kalau kita menggunakan bullets, artinya kita menampilkan daftar yang bukan urut-urutan. Boleh menggunakan bullets, tapi ya hanya untuk daftar tanpa urutan. Ya, tanpa urutan. Kalau menggunakan nomor, ya itu urut-urutan. Prosedur misalkan ya. Oke, kemudian gunakan warna kontras, terang pada gelap atau gelap pada terang. Gunakan juga warna komplementer. Ya, warna komplementer. Ya, ini warna kontras, background-nya biru, tulisannya merah terang, atau terang pada gelap, gelap pada terang, ya. Komplementer, ya, ini yang lebih kontras. Ini yang ini kurang kontras. Yang ini ya maksudnya. Ini lebih kontras, merah, tulisan merah dan gelap ini. Dan yang kurang kontras yang ini, pink ini. Oke, terang pada gelap atau gelap pada terang ya. Jangan seperti ini. Terang ketemu terang, ya nggak kebaca. Saya rasa sudah paham lah ya. Mana terang, mana gelap. Nah, ini warna komplement, ini yang tidak komplement ya. Background hijau, tulisan kuning, jangan. Background biru, biru tua, tulisan biru muda. Background merah, tulisan biru. Ya, ini warna ini tidak komplement. Nanti cari saja daftar warna yang komplement. Apalagi banyak website yang sudah mempermudah kita dalam menentukan kodifikasi warna. Nah, ini yang warna komplement ya. Tulisannya jadi jelas terbaca. Ya. Ini sama seperti paparan yang tadi, ukuran menyiratkan pentingnya. Jadi ukuran-ukuran huruf yang lebih besar yang menandakan bahwa kata itu atau poin itu dianggap penting. Kalau yang seperti ini kan justru gambarnya. Padahal yang kita maksud adalah katanya. Gambar cukup mewakilkan substansi tulisan. Nah, bagian yang ada tanda panah atau tanda panah seperti ini menunjukkan, mengarahkan atau supaya responden tadi memperhatikan. Apalagi kalau ini animasi bergerak ya. Nah, itu menandakan supaya responden mengarahkan perhatiannya ke arah sini. Maka hati-hati jika tidak berkaitan dengan materi. Kemudian buatlah lebih progresif. Nah, ini contoh yang tadi terlalu banyak dalam sekali tampil, ini membingungkan audiens. Buatlah lebih progresif, jadi fokus. Ya, terlalu banyak, ini terlalu banyak dan tidak terfokus karena ada hal-hal yang membuat konsentrasi audiens terpecah. Ada gambar-gambar yang tidak mewakili. Kemudian buat dengan konsisten. Ya, perbedaan dapat menarik perhatian, perbedaan mungkin menyiratkan tentang pentingnya satu poin. Gunakan kejutan untuk menarik perhatian, bukan mengalihkan perhatian. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita membuat di sini bullets-nya berbeda sendiri, artinya tanda ini membuat audiens lebih memperhatikan tanda ini dibandingkan yang lain.
Nah ini ya, perbedaan bullets dapat mengganggu perhatian. Jadi jangan sekali-sekali di sini checklist, sini kotak, sini bullet gitu ya, jangan. Nah, jika kita ingin menyiratkan atau memperlihatkan satu kalimat yang menjadi poin pembahasan, ya warna bisa diganti. Jika terlalu banyak warna justru membuat bingung ya. Nah ini hal-hal yang sudah dibahas tadi. Kesimpulannya, buatlah yang besar, sederhana, jelas, progresif, dan konsisten. Tips terakhir nih, tips pada saat presentasi, batasi jumlah slide. Untuk bisnis plan ini, jangan terlalu banyak slide. Kemarin kita bahas ada 9 poin pembahasan ya dalam slide, dalam bisnis plan, maka maksimal ya sebenarnya jangan lebih dari 15 slide. Maksimal tuh 15 slide, sudah termasuk cover, kemudian paragraf penutup. Kemudian pada saat menjelaskan, ya maksimum 3 slide per menit. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Dan utamakan latihan. Ya, apalagi sekarang kita tergantung pada sinyal internet kita. Hindari transisi yang mencolok. Ya. Nah, komunikasi adalah kunci. Nah, ini beberapa hal yang menjadi poin pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya. Ini di luar tips yang lain ya, beberapa tips yang lain untuk suksesnya presentasi di online seperti ini, presentasi online seperti ini. Selain PowerPoint, yang pertama tadi ya, saya sudah jelaskan sinyal internet. Minggu depan kita sudah mulai presentasi. Tolong disiapkan dengan baik, karena saya ingin mahasiswa presentasi yang profesional. Tolong cek kesiapan alat, mulai dari laptop, handphone, internet ya, kemudian headset. Tolong berpenampilan yang baik. Ya, walaupun di rumah, tolong disiapkan ya, yang biasanya nggak mandi, tolong mandi. Penampilan yang menarik, gitu ya. Meskipun ya kalian anggap remeh presentasi online karena dilakukan di rumah, walaupun santai, tapi tetap ya saya ingin lihat pada saat presentasi on cam, satu kelompoknya on cam, sehingga nanti tolong dinyalakan fitur videonya, karena nggak enak sekali kan kalau ada suara tapi nggak bisa melihat siapa yang ngomong itu, ya. Kemudian suara, perhatikan suara harus lebih jelas, eye contact-nya juga tetap diperhatikan, ya. Dan latihan, tolong latihan bersama-sama teman-teman satu kelompoknya. Dan presentasinya live ya, kita ketemu di Zoom seperti ini, nanti kita dengarkan presentasi dari setiap kelompok. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.